Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan template HTML ke dalam suatu halaman web sederhana ya. Misalnya di sini saya ambil contoh template responsif dari TMZ. Saya coba yang hosting ya. Jadi Anda bisa download atau nanti coba saya berikan kopiannya. Nah, setelah Anda download, kemudian taruh di folder di mana Anda melakukan instalasi server SAM, aplikasi SAM ya. Taruh di htdoc. Nah, di sini misalnya saya taruh di folder namanya hosting. Nah, kemudian kalau Anda ingin menjalankan secara lokal ya, maksudnya tidak menggunakan server, karena di sini masih HTML, maka cukup diklik 2 kali ya, maka dia akan tampil templatenya. Nah, nanti ini akan kita ubah ke dalam format PHP supaya nanti bisa kita gabungkan dengan basis data. Tentu saja nanti ketika mengakses kita tidak langsung klik 2 kali dari file servernya yang ada di server, namun kita memanggilnya nanti menggunakan protokol yang ada di browser ya. Jadi kita panggil nama servernya, kemudian nama foldernya, dan seterusnya, sehingga nanti ini akan kita konversi ke dalam format PHP. Nah, langkah yang pertama di sini Anda perlu memahami atau paling enggak Anda bisa memilah-milah dalam halaman web atau template tersebut bagian-bagian mana yang akan kita pecah. Saya masih menggunakan konsep yang sama seperti kemarin, yaitu di file contoh yang saya berikan, yaitu saya bagi di sini nanti misalnya ada header, kemudian ada navigasi atau berisi menu-menu nanti. Kemudian anggap saja ini adalah sebuah kontennya nanti sampai di sini, kemudian di bawah ini adalah untuk footer, sehingga nanti kita akan pecah menjadi beberapa seperti contoh yang kemarin. Langkah yang pertama, kita perlu merename dulu supaya kalau kita memanggil ya, jadi kita akan merename file index. Jadi kalau di file atau di folder hostingnya itu kita panggil, maka di sini akan muncul langsung ya, karena indeks itu yang diakses pertama kali. Nah, namun kalau di sini kita buat rename misalnya supaya ini tidak terbaca begitu ya, kemudian kita buatkan file index dengan ekstensi PHP ya, dan kita pastikan bahwa indeks PHP-nya sudah bisa dipanggil di sini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nanti di sini dari indeks yang lama dari HTML akan kita pecah menjadi beberapa bagian. Berarti nanti di indeks kita siapkan dulu ya filenya. File yang kita siapkan pertama yaitu kita buat kosongan dulu, namanya header. Oke, kemudian kosong dulu saja ya. Yang kedua, biar lebih gampang saya copy. Yang kedua misalnya namanya navigasi. Kemudian yang ketiga namanya misalnya home untuk default dari akses pertama. Kemudian ada footer. Nah, jadi 4 dulu kita coba siapkan. Terus kita kembali lagi ke indeks. Nah, yang sudah kita buat di sini kita panggil header, kemudian kita panggil 4 file tersebut ya.
otomatis kalau nanti kita memanggil indeks PHP, keempat file ini juga akan dipanggil. Nah, kita pecah dari isinya HTML, kita buka di Sublime. Nah, di yang HTML index ini kita harus bisa mengetahui mana itu bagian misalnya header dan seterusnya. Nah, untuk contoh kali ini saya akan coba bagi ya. Untuk headernya itu nanti saya isi dari sini mulai baris pertama sampai, kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa yang bisa kita kategorikan sebagai halaman navigasi. Nah, anggap saja halaman navigasi ini saya batasi di sini ya, sehingga untuk headernya mulai dari awal sampai di sini. Ini saya copy, saya taruh di header. Oke. Kemudian untuk setelah kita copy, jangan lupa kita simpan ya, kita simpan. Terus kemudian kita akan memindah lagi bagian dari navigasi ya, ini sampai dengan ini. Nah, terakhir. Nah, kenapa kok tidak dijadikan satu dengan header? Ya sebenarnya suka-suka saja, namun di sini nanti kita anggap bahwa nanti untuk kedepannya tentang menu ini bisa kita juga buat custom, misalnya nanti bisa terkoneksi dengan basis data, sehingga untuk jumlah menu itu akan bisa dinamis begitu ya, sehingga supaya nanti tidak terganggu dengan banyaknya kode program, ini bisa kita sendirikan. Nah, kita kembali lagi ke sini, baris 39 sampai 58 ini saya taruh di navigasi ya. Nah, meskipun ekstensinya PHP, namun kalau dalamnya HTML juga nggak ada masalah ya. Nah, tetap nanti kalau kita mau menambahkan kode PHP di sana, tetap kita buka pakai sintak PHP ya. Nah, kembali lagi ke sini. Sekarang untuk kontennya home, untuk default awalnya kita mulai dari baris 60 ini sampai dengan, nah kita cari di bawah kalau ada kata-kata footer atau batas, biasanya begitu ya. Itu nanti batas pengkopian, ini sepertinya masih ke bawah ya. Nah, ini sampai ditutup. Untuk div main-nya ini kita copy, kemudian kita taruh di home. Oke, kita simpan. Yang terakhir untuk footernya baris 285 ini sampai terakhir Anda bisa copy, kemudian taruh di file footer. Nah, oke. Untuk indeks ini sudah kita pindahkan ke masing-masing pecahan supaya tidak mengganggu. Ini saya tutup dulu aja. Oke. Nah, kembali lagi ke indeks. Nanti di sini kita begitu indeks dijalankan, ini akan menggabungkan beberapa kode program yang ada di masing-masing file. Nah, untuk membuktikan saya akan coba edit satu saja, misalnya title saya ganti my homepage, kemudian ada call us, ini saya beri kode Kediri ya, 0354. Oke. Terus kemudian kita coba jalankan. Oke. Nah, ternyata ketika kita memanggil nama foldernya hosting ini, semua yang ada di 4 file yang kita panggil menggunakan include itu ternyata bisa diproses semua, mulai dari title yang kita ubah sampai kode area yang kita ubah juga tadi ya. Nah, ini masih di tahap awal kita mengimplementasikan template HTML ke versi bahasa PHP. Kelihatannya mudah ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok
bisa secepat itu atau semudah itu kita mengganti sebuah template menjadi format PHP. Nah, sederhana sebenarnya. Kita kupas satu persatu, kenapa kok ini kita pecah menjadi misalnya 4 gitu ya. Sebenarnya mecahnya nggak harus 4, pecahnya bebas, tidak ada aturan. Yang penting nanti memudahkan Anda kedepannya dalam mengembangkan. Ini berdasarkan pengalaman saya. Sekali lagi ini salah satu cara ya untuk konversi dari template ke sistem yang menggunakan bahasa PHP atau nanti bisa untuk web yang dinamis. Nah, kita kupas di headernya ya. Nah, kembali lagi ke basicnya HTML. Di sini banyak sekali perintah-perintah atau bahasa pemrograman HTML yang sifatnya sudah sangat terstruktur dan rapi. Sambil contoh untuk beberapa link ya, karena di sini template-nya menggunakan yang jadi, maka kita tidak perlu memikirkan bagaimana stylenya dan seterusnya. Ini sudah disediakan semua. Kalau tadi Anda ketika waktu mengcopy memperhatikan beberapa folder, ada beberapa pendukung, misalnya folder CSS, kemudian ada folder-folder yang lain ya. Kemudian maksudnya apa? Nah, semuanya sudah disediakan. Nanti ketika Anda ingin melakukan customisasi atau ingin mengubah tampilan yang lain, Anda tinggal fokus saja ke CSS ataupun file pendukung lain yang sudah disediakan ya. Namun saran saya, karena ini sifatnya adalah open dan Anda download, maka ketika nanti Anda menggunakan ini tetap dicantumkan karena ini adalah desain dari mereka ya. Untuk menghormati bahwa ini adalah karya mereka, kita tetap mencantumkan di halaman. Kalau tidak ingin ya berarti kita harus membayar royalti atau membeli, biasanya seharga sekitar 100 sampai 200 ribu lah per template untuk yang sekelas seperti ini. Jadi sekali lagi ini sangat mudah karena semuanya sudah disediakan. Kalau style ataupun yang lainnya nggak ada, ini mereka juga memberikan link atau secara online begitu ya. Sehingga ini sekali lagi untuk programmer yang mungkin kesulitan masalah grafis atau apa, Anda tinggal merujuk ke template yang Anda kehendaki seperti apa, nanti tinggal kita kembangkan ya. Nah, ini selanjutnya akan kita coba pecah beberapa link di sini menjadi beberapa halaman. Tetap konsepnya seperti contoh yang kemarin saya berikan. Nanti saya akan menggunakan include untuk memanggil misalnya about, service, itu isinya ada di mana, itu nanti akan kita pisah menggunakan perintah switch, dan kita mungkin memerlukan satu variabel sebagai penanda halaman. Contoh yang pertama untuk membuat halaman secara dinamis dari PHP. Nah, di sini sudah saya siapkan baris 6 sampai 19 ini merupakan pengembangan dari halaman home yang kalau kita pakai penanda halaman, kalau kita menggunakan link dinamis ya, ini kita jabarkan seperti ini. Sekali lagi ini salah satu cara. Kalau di penandanya itu di sini saya menggunakan variabel hal ya, sama seperti yang kemarin contoh. Misalnya nanti variabel hal isinya about, maka ini akan memanggil page, kemudian folder page kita panggil about.php. Defaultnya kalau hanya indeks saja berarti kan variabel halnya kan kosong, maka nanti akan menjalankan home saja. Nah, saya kembali lagi ke sini. Fokusnya adalah kita siapkan nanti folder page dan folder file about.php. Di directory yang Anda buat tadi, directory hosting, buat satu folder namanya page. Kemudian di dalam page kita buatkan satu file namanya about. Ini nama filenya harus sama ya, seperti yang ada di index atau konsisten ya. Nah, kemudian about ini akan kita isi dari contohnya HTML ini ya. Kita edit. Nah, kita ambil sama seperti punyanya home. Kalau punyanya home ini mulai dari main class yang konten.
Nah, berarti ini mulai dari baris 60 sampai sebelum footer. Nah, jadi kita hanya mengambil isi dari aboutnya saja. Footer sama headernya kan sama, ya. Kita copy, kita taruh di about. Nah, sedikit kita lakukan modifikasi supaya tahu perubahannya. Ini halaman tentang, ya, kita isi supaya ada sedikit perubahan tentang kita. Oke. Kemudian setelah kita siapkan konten untuk about, nah sekarang kalau Anda lihat di pojok kiri bawah itu linknya masih ke about us.html. Nah, di file navigasi kita ubah linknya yang about ini, kita isi variabel halaman, kita isi about atau yang sesuai dengan aturan yang kita buat about gitu ya. Nah, kita refresh dulu linknya. Nah, linknya sudah berubah, kita klik. Nah, ini yang sudah kita ubah tadi, ada tentang, ya, dan sebagainya, yang mana footer dan headernya tidak begitu berubah, atau kita hanya fokus ke page-nya saja. Nah, kalau kembali ke halaman utama gimana? Ya, kita modifikasi saja news ini menjadi halaman home. Nah, kita panggil index.php. Nah, kita ganti home. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah kembali ke halaman awal. Kemudian ini sesuai dengan yang kita buat. Begitu ya. Untuk seterusnya nanti silahkan dicoba kalau menjadi atau mengubah service dan sebagainya bagaimana. Ini Anda tinggal bermain nanti di format yang seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak menghendaki yang lain, hanya depan ini toh, ya kita hapus saja yang tidak diperlukan. Misalnya yang kita buang adalah timnya. Nah, kita hapus, kita cek lagi di sini. Nah, maka gambar timnya hilang. Yang penting Anda tahu batasan-batasan, ya, karena di sini dibuatnya sudah sangat terstruktur, sehingga biasanya kalau kita mau menghapus cukup pakai yang divisi utama saja, blok-blok yang utama, ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan, dan yang terpenting jangan terlalu bingung milih template, ya. Kalau mau belajaran cari saja yang sederhana seperti ini, nanti kita coba implementasikan.